Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita kembali lagi berkumpul di Islam Itu Indah. Pastinya bersama guru-guru kita tercinta, Masya Allah. Nah jamaah, ini sebelum kita memulai Islam Itu Indah pada pagi hari ini ada sebuah video viral sepasang suami istri yang ingin membuat anaknya senang dengan cara jalan-jalan tapi memakai helm yang lucu. Wah, seperti apa? Ini dia jamaah tayangannya. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar tersentuh dia, mataku terbangun. Ya Allah, Masya Allah ya, luar biasa loh. Jadi kayaknya kalau ngomongin bahagia tuh dengan cara apapun kita akan mengusahakan agar semuanya bahagia, terutama keluarga ya. Tapi sebelum ini jemaah kita sapa dulu dong guru-guru kita tercinta nih pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guruku pada pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat dan bahagia. Bahagia ya, kita hari ini bahagia Ustadz, semuanya bahagia kan ya? Alhamdulillah, insya Allah. Ya makanya ini tadi seperti tayangan tadi ya Ustadz ya, yang namanya bahagia itu bisa kita buat dengan cara masing-masing sebenarnya ya. Jadi mau keluarga dalam kondisi apapun, kita akan tetap mengusahakan kebahagiaan itu sendiri nih. Nah tapi nih kayaknya kan agak bingung ya, sebenarnya aspek bahagia itu sendiri tuh utamanya seperti apa sih gitu kan. Kan kita nggak mengerti nih, nah mohon izin nih Ustadz Maulana. Nah ini tuh patokannya kebahagiaan dalam Islam sendiri tuh seperti apa sih Ustadz? Mohon izin, silakan Ustadz. Makasih banyak Aca, izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di awal Zulqaidah 1443 Hijriah, 40 hari lagi menuju Idul Adha atau lebaran kurban. Insya Allah semoga kita mendapatkan kemuliaan dengan ibadah-ibadah kita. Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin, mohon maaf tanpa menggurui. Masya Allah, kalau berbicara tentang patokan bahagia itu apa sih? Kebahagiaan seorang dalam Islam itu apa sih patokannya? Yang jelas ketahuilah macam-macam berbagai tergantung cara berpikirnya seseorang, cara merasakannya. Ada orang berbahagia bisa melihat orang bahagia. Tapi ketahuilah kebahagiaan itu patokannya. Yang pertama nilai kesyukuran. Kesyukuran. Bagaimana kita bisa memanfaatkan atas nikmat yang Allah berikan. Itulah bentuk kebahagiaan. Mohon izin, saya lihat anak saya waktu di naik mobil, dia cuma mainin tisu. Tisu aja dimainin. Saya bilang, aduh murah banget itu ya kebahagiaannya. Tapi justru di situ Di situ kebahagiaannya ya dia Ustadz. cuma mainin tisu, dilempar. Coba. Ada bentuk kebahagiaan dengan memegang. Dan ini, bagaimana kita memanfaatkan, itulah nilai kebahagiaan. Makanya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kau dustakan, padahal nikmat itu sudah banyak, tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat itu. Yang kedua, apa itu? Aspek kebahagiaan itu patokannya adalah ketenangan. Mohon maaf, kita butuh ketenangan. Orang luar biasa mencari tempat untuk mendapatkan ketenangan. Orang menikah supaya sakinah, supaya tenang. Maka ketenangan itu luar biasa. Disitulah letaknya kebahagiaan. Salamun hiya tamat lail fajar, kedamaian. Damai, merasakan ketenangan. Itu mahal harganya itu. Orang pergi di atas gunung untuk apa? Untuk cari liburan. Supaya apa? Supaya tenang. Ayo. Maka kebahagiaan itu juga dilihat dari patokan dari ketenangannya. Luar biasa rumah di sebelah ya. Waduh bahagia banget. Iya, karena merasa ketenangan. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, apa itu yang ketiga? Disinilah kita lihat dalam surah Al-Waqiah 89,
Farauhu wa rehanu wa jannatun naim. Apa itu? Rezeki, tentram, dan kenikmatan. Nikmat, kenyamanan. Merasakan kenikmatan, merasakan kenyamanan. Ada orang minum air putih. Padahal cuma air putih doang. Ya, Masya Allah. Air putih doang. Ya Allah, itu mahalnya luar biasa. Makanya kalau kita naik pesawat, kalau kita belanja di atas pesawat itu mahal ya. Iya, iya. Berasanya kayak mahal ya Ustaz ya. Mahal gitu. Padahal air Masya putih Allah. doang. Itulah kenikmatan. Iya, iya benar-benar Masya Allah ya Ustadz Maulana. Jadi ya sebenarnya ini cukup dengan kesyukuran, Dan? ketenangan, kenyamanan dan dapat bisa disimpulkan sesuai banget dengan tema kita pada pagi hari ini Ustadz. Oh iya dong. Bahagia itu nggak perlu mewah, Masya Oh, Allah. jadi nggak mahal ya. Iya benar, Masya Allah. Udah seneng ya Ustadz Senang ya, sudah. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Nah Ustadz Bani, ini kan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Maulana nih. Jadi sebenarnya bahagia itu nggak perlu mewah. Nah tapi gimana nih, ada juga orang-orang yang merasa, udah deh nggak apa-apa deh umur gue nggak perlu panjang-panjang, mati cepet aja supaya nggak banyak dosa nantinya. Nah itu tuh gimana sih Ustadz, itu apakah patokan kebahagiaan juga termasuk nih kalau kita meninggalnya cepet, apakah itu sebenarnya kebahagiaan dalam seorang muslim? Mohon izin silakan Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mbak Aca dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini. Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina khair?" Siapa manusia orang beriman yang paling baik? Maka Rasul menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Siapa yang Allah berikan umurnya panjang dan umur yang panjang ini dipakai untuk menambah ketakwaan dan ketaatan dia kepada Allah. Panjang umurnya, banyak amalnya, itu muslim yang terbaik. Lalu siapa manusia yang paling buruk ya Rasulullah? Syarrul nas. Siapa manusia yang paling buruk? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Yaitu orang yang usianya panjang tapi perangainya buruk, tidak menambah dia semakin dekat kepada Allah, tidak menambah ketakwaan dan ketaatan kepadanya. Maka kalau Allah berikan kepada kita umur yang panjang, itu adalah karunia dari Allah supaya kita memperbanyak amal. Maka jangan minta cepat-cepat mati. Karena meninggal atau mati bukan solusi. Tapi dia justru menambah masalah baru bagi orang yang putus asa. Ada orang yang mengatakan, saya banyak masalah Ustaz, lebih baik mati aja deh biar selesai masalah. Itu masalah tambahan Anda telah buat ketika memilih untuk mati. Nauzubillah min dzalik. Jadi seorang muslim diberikan Allah umur yang panjang, dia menambah ketakwaan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nilai plus, nilai lebih. Tapi meski begitu, orang beriman itu selalu rindu kepada Allah. Kenapa? Karena mohon maaf, secara fitrah nih, kita manusia ini itu ingin tahu asal usul. Dulu nih tahun 80-an ke bawah itu kan mohon maaf ya, banyak saudara-saudara kita yang diadopsi oleh saudara-saudara kita dari belahan negara sana. Setelah 30 tahun, 40 tahun, mereka pulang ke Indonesia mencari kemana-mana orang tuanya itu. Untuk apa? Hanya untuk melihat mana si bapak saya, mana ibu saya. Mereka nggak tinggal di Indonesia, mereka nggak tinggal bersama keluarganya. Hanya ingin tahu asal-usul saya dari sini loh. Itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Nah kalau kita tarik terus, dari mana orang tua kita, dari kakek kita terus sampai akhirnya dari mana asal kita? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perjumpaan dengan Allah itu adalah kerinduan yang sangat begitu luar biasa. Setiap hari kita beribadah, setiap hari kita bermunajat, memohon kepada Allah. Ketika kita meninggal, kita akan berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti hari kiamat wujuhu yauma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah pada hari itu berseri-seri, saking bahagia dan senangnya. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjumpaan dengan Allah itulah puncak kebahagiaan. Maka puncak nikmat di surga itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ada yang setiap hari, ada yang sepekan sekali, ada yang sebulan sekali, mungkin ada yang nggak pernah lagi melihat Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana amalan dia waktu di dunia.
Yang terakhir, mati itu apa? Mati itu meninggal disebut dalam bahasa kita. Kenapa? Karena mati itu meninggalkan semua yang kita punya. Meninggalkan rumah yang sedang kita cicil. Meninggalkan kendaraan yang baru lunas. Meninggalkan tas yang kita koleksi. Meninggalkan pasangan yang kita cintai dan banggakan. Semua kita tinggalkan. Orang-orang pelaku dosa dan maksiat mereka mengira dan menganggap kebahagiaannya pada benda-benda itu. Sehingga mereka takut untuk mati karena mereka tidak siap berpisah dengan yang mereka cari itu tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Jadi sebenarnya ya Ustadz kalau untuk orang-orang yang taat, ini sebenarnya puncak kebahagiaan yang luar biasa ya karena Betul. akan rindu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jamaah tapi bagi yang pastinya ini lagi berusaha untuk maksimal dalam hijrahnya atau berusaha dengan amalannya, jangan sampai putus asa ya Ustadz ya. Jangan sampai malah jadi cepat-cepat mati. Nauzubillah min zalik ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Bani. Nah Ustadz Syam, ini macam-macam ya kebahagiaan ya. Tadi kata Ustadz Maulana, dengan ketenangan, dengan kesyukuran gak harus mewah kita bisa mencapai kebahagiaan. Tadi Ustadz Bani juga bilang bahwa puncaknya orang yang taat itu adalah jika bertemu dengan kematian. Nah ini ada lagi nih Ustadz. Jadi katanya kita ini tuh kan pasti kan kebahagiaannya adalah di surga bertemu Allah tadi seperti yang kata Ustadz Bani katakan. Nah tapi itu katanya tuh kita tuh emang gak boleh kelamaan bahagia di dunia. Jadi nggak boleh berlebihan. Jadi emang kayaknya tuh Allah uji-uji, ada orang yang diuji terus hidupnya selama di dunia. Nah itu sebenarnya kenapa sih Ustadz Syam? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Bani, Ustadz Maulana, Haca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين. Bolehkah seorang beriman bahagia di dunia? Atau enggak usah bahagia di dunia? Nunggu aja nanti di akhirat. Biarlah ia tersiksa di dunia. Sebagaimana ungkapan dunia itu adalah penjaranya bagi orang yang beriman dan surganya bagi orang yang kafir. Apakah kita sebagai muslim enggak boleh bahagia di dunia? Apakah kita sebagai seorang yang beriman percaya akan pertemuan dengan Allah lalu kita nggak boleh memperbagus kendaraan kita, nggak boleh memperluas rumah kita, nggak boleh kita mencari pasangan yang baik, nggak boleh kita melahirkan anak-anak yang lucu-lucu, gemesin gitu. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita arba'um minas sa'adah, ada 4 indikator kebahagiaan seseorang di dunia. Berarti ada yang namanya kebahagiaan dunia. Seorang beriman bukan berarti dia meninggalkan kebahagiaan dunia. Boleh dia mendapatkan kebahagiaan dunia ini. Kata Nabi, ada 4 indikator kebahagiaan di dunia. 1, pasangan yang solehah bagi laki-laki. Pasangan yang soleh bagi perempuan. Yang kedua, anak-anak yang baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang baik. Kemudian yang keempat, mata pencaharian di kampungnya sendiri atau di negaranya sendiri. Subhanallah. Jadi 4 ini dalam riwayat hadis riwayat Ad-Dailami, 4 indikator kebahagiaan dunia itu ketika seseorang mendapatkan pasangan yang selalu menyejukkan matanya. Ketika dipandang ia bahagia, berarti ia sangat rindu untuk pulang ke rumahnya. Ketika bertemu dengan pasangannya dia merasa tenang, dia merasa nyaman, maka itu adalah kebahagiaan dunia. Bayangin sebaliknya, maka orang yang tidak bahagia di dunia ketika mendapatkan pasangan yang tidak menyejukkan matanya, maka setiap bertemu, setiap pulang dia tersiksa rasanya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, anak-anak yang akan menjadi investasi dia. Justru ketika mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, itu bukan hanya kebahagiaan akhirat, tapi juga kebahagiaan dunia. Yang ketiga, teman-teman yang selalu mengajak kepada kebaikan. Teman-teman yang selalu mengajaknya dalam hal jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal-hal kebaikan meskipun itu adalah hal-hal duniawi. Dia adalah teman-teman yang mungkin menjadi rekan bisnis yang sangat baik bagi dia dan itu adalah kebahagiaan dunia. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, mata pencaharian di negaranya sendiri. Jadi kata ungkapan orang tua kita, biar bagaimana hujan emas di kampung orang, hujan biasa di kampung sendiri, tetap lebih nyaman di kampung sendiri, negara sendiri. Subhanallah. Tapi kalau di kampung sendiri hujan emas itu lebih baik. Subhanallah. Maka ternyata ada lagi di hadis riwayat yang lain, arba'un minas sa'adah, 1 pasangan yang soleh ini, pasangan yang baik. Kemudian yang kedua kendaraan yang nyaman. Kemudian yang ketiga rumah yang luas. Kemudian dikatakan bahwasanya mendapatkan tetangga yang baik. Itu kebahagiaan dunia. Dan
kesengsaraan dunia sebaliknya daripada 4 hal tersebut. Maka kesimpulannya, bolehkah seorang beriman bahagia dunia sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan juga kebahagiaan di akhirat, kebaikan di akhirat, dan jauhkan aku daripada api neraka. Jadi orang beriman bukan berarti tidak boleh bahagia di dunia. Yang salah kalau dia hanya mengejar kebahagiaan dunia sehingga lalai daripada kebahagiaan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi yang namanya seorang muslim itu boleh mencari kebahagiaan, boleh banget. Nah tapi kadang-kadang kita suka nggak sadar nih Ustadz. Udah dapat semuanya malah kita lalai. Karena tadi kata Ustadz bilang ya, kita terlalu fokus untuk mencari kesenangan dunia. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih banyak Ustadz Syam. Sebentar ya Ustadz, Aca nih kayaknya mau nelpon temen Aca dulu deh. Sebentar ya Ustadz ya. Lah, lagi nelpon siapa sih, Cah? Bentar Ustadz. Ya Allah. Halo? Oh, mau syukuran rumah baru. Oh tapi terpaksa. Kenapa? Oh disuruh mertua lo. Oh yaudah deh, ntar gue telepon lagi, orang gue lagi live, lo nelfon gue lagi. Syukuran? Ya, bentar. Bagus tuh. Ustadz, aduh maaf banget. Jadi ini teman Aca nih baru punya rumah baru. Terus mau syukuran tapi sebenarnya dia males, gak mau, terpaksa cuma gara-gara disuruh sama mertuanya doang. Setuju, aku. Itu Bagus gimana? nih, Ya bagus sih, tapi dia terpaksa. Emang kalau gak bikin syukuran berarti artinya gak bersyukur. Gitu Ustadz, gimana sih sebenarnya? Tanda orang bersyukur itu harus bahagia. Makanya harus syukuran. Jadi? Harus syukuran. Nanti saya jelaskan ya. Sesaat setelah ini kita akan bahas tentang bagaimana tentang syukuran rumah. Syukuran rumah atau pamer rumah ya. Nah itu dia, nauzubillah min dzalik. Jamaah Islam itu indah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Acara apa sih? Syukur nih. Acara Makanya bingung deh.